Apa sih yang dimaksud dengan Lectio Divina itu, dan bagaimana cara memulai Lectio Divina? Temukan jawabannya dalam video ini. Lectio Divina adalah berasal dari bahasa Latin. Lectio artinya bacaan, Divina artinya ilahi. Jadi Lectio Divina adalah bacaan ilahi. Pertama kali dipraktekkan oleh biarawan-biarawan Katolik pada tahun 220 Masehi. Dan pada tahun 2005 yang lalu, Paus Benediktus yang ke-16 dalam khotbahnya, dia merekomendasikan bahwa tradisi Lectio Divina ini harus dibangkitkan kembali, digaungkan kembali. Adapun 4 langkah utama dalam kita berLectio Divina. Berikut ini. Yang pertama, yaitu Lectio atau membaca. Pada langkah ini, kita diajak untuk membaca dan juga meresapi isi dari kitab suci. Sebelum kita membaca, diperlukan pembulatan hati atau niat dan tujuan bahwa kita membaca bukan hanya untuk pengetahuan semata akan kitab suci, namun kita membaca untuk perubahan atau memperbaiki diri kita. Maka pada saat membaca kitab suci diperlukan adanya suatu kesadaran bahwa ayat-ayat yang dibaca merupakan ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk hidup kita, untuk hidup Anda. Nah, alangkah lebih baiknya lagi apabila Lectio dilakukan berulang-ulang pada saat bacaan yang sama, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa ayat tersebut ditunjukkan untuk kita sebagai pembaca firman Tuhan. Langkah yang kedua adalah meditasio atau merenungkan. Setelah Anda dan saya selesai membaca, maka langkah selanjutnya adalah merenungkan bacaan tersebut. Merenung diisi dengan mengambil sikap hening dan mengulang kata-kata atau ayat mana atau frase mana yang menyentuh hati kita atau yang menarik bagi kita. Maka sikap ini dilakukan bukan dengan tujuan menelah teks atau literlek secara intelektual, namun untuk semakin menyerahkan diri kita kepada kuasa ilahi. Nah, rasakan pula bahwa melalui pengulangan kata-kata atau ayat tersebut, Allah telah menyapa diri kita. Yang ketiga adalah orasio atau berdoa. Sesudah kita merasakan sapaan Allah kepada diri kita, maka disinilah saatnya kita berdoa sebagai tanggapan dari hati kita akan sapaan Allah. Maka dalam Lectio Divina kita akan mengalami dua komunikasi arah, yaitu dua arah, yakni dengan mendengarkan sapaan Tuhan melalui kitab suci, dan kemudian kita menanggapinya dengan bersyukur atau dengan bertobat, ataupun melalui puji-pujian, yaitu melalui doa. Nah, cara yang keempat para sahabat adalah kontemplasio atau kontemplasi. Melalui komunikasi dua arah, berarti kita telah mampu merasakan interaksi dengan Allah. Kemudian kita diajak untuk diam dan merasakan kembali kehadiran Allah. Kehadiran ini bukan sebatas sapaan, akan tetapi merasuknya Allah dan bersatunya dengan diri kita. Nah, hal ini akan dapat kita rasakan melalui penyerahan dan pemberian kehendak kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita tetapi kehendak Allah. Nah, para sahabat, apabila keempat langkah tersebut sudah kita jalankan, maka alangkah lebih baiknya ada satu langkah lagi, yaitu action. Action atau aksi di sini adalah di mana kita membuat keputusan, yaitu tindakan nyata atas apa yang telah kita peroleh dari Lectio Divina tadi. Nah, para sahabat, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Lectio Divina merupakan
kegiatan berdoa dan membaca kitab suci, yaitu 2 arah. Dengan 4 tahap yang dapat dianalogikan sebagai berikut. Lexio atau membaca itu adalah perkenalan kita dengan Allah. Meditasio atau meditasi merupakan pertemanan kita dengan Allah. Dan orasio atau doa adalah menjalin persahabatan kita dengan Allah. Dan kontemplasio atau kontemplasi adalah kita bersatu dengan Allah. Dan sesudah kita mampu bersatu, maka kita siap untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Yang kedua, bagaimana caranya memulai Lectio Divina? Nah, agar kita tidak bingung bagaimana cara memulai Lectio Divina yang baik, karena berLectio Divina adalah untuk menerapkan sabda Allah dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian hidup kita akan diubah dan dipimpin oleh sabda Tuhan. Maka langkah-langkah Lectio Divina adalah sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat, ambillah sikap doa bahwa diri kita dalam hadirat Allah. Resapkanlah kehadiran Allah atau kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Kemudian mohonlah agar Tuhan memimpin dan mengubah hidup kita melalui bacaan kitab suci. Kemudian yang kedua adalah mohon kepada Roh Kudus untuk membantu kita memahami perikop itu, memahami bacaan yang kita baca. Tentu dengan harapan, dengan sikap hati yang benar. Kemudian yang ketiga adalah bacalah perikop kitab suci tersebut secara berlahan-lahan dengan secara saksama. Jika mungkin diulangi lagi sampai beberapa kali, karena itu sangat penting dalam berLectio Divina. Keempat, renungkan untuk berapa menit ayat mana atau hal apa yang disampaikan dalam perikop tersebut, dan tanyakanlah kepada Allah, apakah yang diajarkan oleh Allah melalui perikop ini bagi hidup saya? Apa yang diajarkan oleh kitab suci dinyatakan oleh Allah untuk saya? Nah, yang kelima, para sahabat, tutuplah doa dengan satu atau resolusi, keputusan praktis yang akan kita lakukan dengan menerapkan pokok-pokok ajaran yang disampaikan oleh perikop tersebut di dalam hidup dan di dalam keadaan hidup kita saat ini. Nah, demikian para sahabat untuk Lectio Divina, apa yang dimaksud dengan Lectio Divina itu, dan bagaimana cara atau langkah-langkah sebelum kita memulai Lectio Divina. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Amin.